Laga sangat penting tersaji di Stadion Allianz, Sydney, antara tuan rumah Australia melawan Indonesia. Indonesia, dengan pelatih barunya Patrick Kluivert dengan 3 pemain rekrutan baru. Hasil dari naturalisasi membawa harapan besar, yaitu kemenangan. Hal ini sangat normal di tengah krisis pemain inti dari Australia. Namun harapan itu sirna. Bukannya menang atau seri yang didapatkan. Indonesia harus kalah menyakitkan dengan skor 5-1. Ekspektasi yang terlalu tinggi membuat kekecewaan para supporter timnas cukup mendalam. Formasi total football ala Kluivert yang digadang-gadang bakal dominasi ball possession dan menyerang lebih agresif hancur lebur. Total football menjadi hancur total. 3 gol dari set piece, penalti dan 2 corner kick. 2 gol berikutnya dari tendangan ke gawang oleh Irvin dan Velupillay. Indonesia bermain dengan pertahanan sangat terbuka, ditambah dengan marking saat set piece yang lemah. Melawan Australia sebagai tuan rumah, Kluivert sangat berani terapkan taktik bermain dengan ball possession dominan dan menyerang dengan garis pertahanan tinggi. Padahal permainan Indonesia belum sepenuhnya solid karena minimnya waktu latihan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Total football hancur total. Bagaimana jalannya pertandingan secara taktik dan statistik? Yuk kita bahas. Formasi. Indonesia menerapkan taktik yang mengejutkan. Dominan menyerang dengan formasi 3-2-5. Bermain menyerang melawan Australia. Sementara jika bertahan menjadi 5-2-3, bermain possession dan menyerang melawan tim dengan peringkat FIFA jauh lebih tinggi adalah langkah yang sangat berani. STY saat bermain di kandang saja tidak berani total menyerang. Apalagi di kandang Australia. Ini langkah yang sangat berani ataukah gegabah? Di lini belakang Indonesia menempatkan 3 center back yaitu Itzes, Hilgers, dan Kelvin Verdong. Sedangkan 2 gelandangnya adalah Haye dan Nathan. Patut disayangkan Nathan yang cukup lama tidak bermain di klub, harus menjadi starter di laga krusial. Sementara itu winger kanan adalah Dean James, kiri Kevin Dix. Front 3 di depan adalah Marcelino, Romeni, dan Struijk. Sementara itu Australia masih konsisten dengan 3 back, yaitu Burgess, Rowus, dan Gria. Di tengah ada 4 gelandang yang agresif yaitu Irvin, O'Neill, Behich, dan Miller. Sementara 3 di depan adalah Velupillay, Boyle, dan Taggart. Fase menyerang. Indonesia menyerang dengan membangunnya atau build up dari bawah. Build up mereka dimulai dari 3 center back-nya, Jai Itzes, Hilgers, dan Verdong. Kemudian Haye sebagai pemain di depan garis pertahanan yang secara default menjadi outlet untuk memulai serangan. Namun kinerja Tom Haye dan Nathan sebagai midfielder di pertandingan ini sangat minim melakukan kreasi serangan bahkan sama sekali tidak membuat peluang. Justru dia membuat peluang untuk gol kedua lawan. 60 sentuhan tanpa berarti. Dia tidak pernah melakukan sentuhan di kotak penalti lawan. Berbeda dengan Irvin, meskipun jumlah sentuhan bola lebih sedikit. Irvin banyak memberikan kontribusi, termasuk 2 gol untuk Australia. Lini tengah Indonesia benar-benar sangat lemah di pertandingan ini untuk fase menyerang. Saat on possession Indonesia membentuk shape 3-2-5. Shape ini sebenarnya sama dengan taktik menyerang STY. Namun di laga ini terlihat Indonesia ingin melakukan possession lebih banyak. Dengan memainkan penguasaan di medium block, maka garis pertahanan akan naik. Garis pertahanan tinggi inilah yang terkadang menjadi celah Indonesia untuk kebobolan. Seperti pada gol kedua Australia. Serangan Indonesia seringkali melalui long pass. Namun sayang beberapa kali long pass gagal karena akurasi. Baik akurasi passingnya maupun eksekusi pemain yang diumpan. Tercatat ada 39 kali long pass atau umpan panjang yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Sementara itu Australia hanya melakukan 20 kali long pass.
Minimnya peluang yang dibuat Indonesia juga faktor kurangnya agresivitas dan kreativitas pemain depan untuk bergerak tanpa bola membuat shape serangan-serangan baru. Terlihat Romeni beberapa kali membuat shape dengan turun sedikit untuk membuat kreasi serangan. Meskipun Indonesia melakukan penguasaan bola lebih dominan, namun aliran bola bolak-balik dari sisi kiri ke kanan dan kanan ke kiri begitu seterusnya. Tidak ada penetrasi ke area tengah lewat Marcelino. Hal ini juga akibat memumpuknya pemain tengah Australia yang selalu menutup area umpan ke tengah. Kalau kita melihat attacking Australia, mereka sangat efektif. Mereka lebih menunggu pemain lawan lengah. Posisi taktik seperti ini punya beberapa keuntungan, seperti mampu save energi lebih besar untuk melakukan serangan mendadak, sementara taktik possession lebih menguras energi dan tenaga. Apa yang dilakukan Australia sangat tepat, terlebih beberapa kesalahan yang dilakukan pemain Indonesia. Pada gol kedua terlihat Haye melakukan back pass yang salah. Bola yang sedikit membentur kaki pemain Australia berubah menjadi long pass untuk Velu Pillai. Dengan mudah dia mengkonversinya menjadi gol. Indonesia pun semakin tertekan dengan 2 gol. Saat menyerang shape defaultnya adalah 3-2-5. Di gol ketiga benar-benar menunjukkan pemain tengah Australia sangat superior. Irvin bekerja sama dengan Miller, tanpa ada gangguan yang berarti oleh defensive midfielder. Mereka melakukan kreasi serangan tanpa pressing dari pemain tengah Indonesia, Haye dan Nathan. Gol kedua pun terjadi dengan sangat mudah. Irvin melakukan 2 kali tendangan tanpa ada gangguan dari pemain Indonesia. 3 gol membuat Indonesia semakin terpuruk. 3 gol yang lain adalah duel di bola mati. 2 kali duel saat corner kick, Indonesia kembali kalah. Sandy Walsh kewalahan saat berduel dengan Miller. 2 kali duel bola atas saat set piece, pemain Indonesia tidak berdaya. Haye terlepas saat berduel dengan Irvin. Fase bertahan. Australia membentuk shape 5-2-3 saat sedang tidak membawa bola, alias bertahan. Pressing Australia cukup agresif, baik di atas maupun di bawah. Pressing the Soceros saat pemain Indonesia melakukan build-up cukup membuat pemain Indonesia berantakan dalam menyusun serangan. Pertahanan Australia cukup masif dengan melakukan 34 clearance. Minimnya kreasi serangan Indonesia sama sekali tidak membahayakan pertahanan mereka. Sekali mereka kebobolan lantaran geria kecolongan. Bola mampu diambil ular Romeni dan dikonversi menjadi gol. Selebihnya Australia memenangkan 65% duel udara. Sementara itu Indonesia saat defense akan membentuk 5 defender di lini belakang. Pertahanan Indonesia jebol 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi, blok dan intercept pemain belakang masih sangat lemah.